berbicara mengenai how to get the sense gitu. Kalau misal kita nggak punya background misal, bagaimana sih cara kita biar dapat sense-nya dari art? Jadi buat kita siswa PKL atau prakerin adalah aset, Mbak. Aset sekali itu. Luar biasa. Kenapa? Kita sangat jarang sekali membuka loker. 80% dari karyawan kita ambilkan dari siswa yang prakerin. Jadi kadang mereka belum lulus. Bahwa konten itu terbagi menjadi 3 gitu kan. Kalau kita tidak bisa menentukan kita di bagian mana, ya kita akan lost in my translation. Kita akan tersesat di ini kita sendiri gitu kan. Kalau konten informatif yang harus dimiliki oleh pemerintahan, instansi gitu, itu bukan tidak boleh ya, sebaiknya jangan terlalu banyak pakai transisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra RKS. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Suara Pemuda kali ini ya. Tapi kali ini Suara Pemuda nggak sendirian ya, dan ini malah mau ngetes tagline Suara Pemuda yang sangat fenomenal itu. Bersama Kakak Putri. Halo, ya, Mitra RKS. Iya, benar banget ya. Kalau ini Putri nggak di lapak UMKM ya, tapi Putri temenin Falah di mana? Acara apa nih, Falah? Suara Pemuda. Suara Pemuda. Nah, gimana nih tagline-nya? Iya, tagline-nya Kak Putri harus bisa ya. Oke, siap. Gimana tuh? Oke, Suara Pemuda, ngomong jangan asal ngomong gitu. Oke, nanti kita dicoba juga, ya. Ditas juga ke bintang tamunya. Bintang tamu juga ya, harus bisa. Dong. Itu syarat wajib ya. Kalau nggak bisa kira-kira gimana nih Falah? Ada punishment-nya. Oke, siap. Suka yang kayak gitu. Iya, betul ya. Dan pastinya di Suara Pemuda kali ini menghadirkan pemuda yang luar biasa ya, seperti biasanya ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu jauh, Putri. Oke, dari mana? Dari Bengkel Sinema Indonesia ada Mas Adi Sindoro. Halo Mas. Halo. Halo, apa kabar? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Agak kalem ya kalau di sini ya. Iya. Emang biasanya gimana, Falah? Biasanya ceria heboh itu ya. Berarti Falah kayaknya tahu ya Tahu, seluk-beluknya Mas Adi ya? Iya, dia Apa sudah kenal saya sejak SD. Masya Allah. Iya, sejak belum lahir bahkan. Oh, berarti umurnya nggak jauh beda? Nggak Dia kakak kelas saya. Oh gitu ya. Saya baru tahu, Falah. Iya, Oh, kita seperti apa sebenarnya pernah ini berapa tuh? berapa? Kolaborasi? Berkolaborasi. Iya. Apa itu? Berapa? Kolaborasi apa kira-kira ya? Oke. Nah, dari Bengkel Sinema Indonesia pasti berhubungan dengan sesuatu yang video-video itu ya, sinema ya Putri. Kita pengen tanya dulu nih, Mas Adi Sindoro. Kira-kira awal terjun dan membentuk Bengkel Sinema Indonesia itu seperti apa? Gitu ya. Jadi gini, awalnya Bengkel Sinema Indonesia itu, selamat malam pemirsa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. kan lupa. Oh iya, oke. Itu ya, oke, Boleh kan? Boleh. Iya. Lanjut ya. Jadi Bengkel Sinema Indonesia itu awal berdirinya itu kita bentuknya komunitas ya. Komunitas film di bawah binaan Provinsi Jawa Tengah. Lah kemudian 1 tahun kemudian kita berkembang menjadi CV. Begitu sudah berkembang ternyata pandemi nih. Oke. Itu kan asik banget nih, baru tunas gitu ya, baru masih tunas terus pandemi. Wow, asik banget. Nah, sementara usaha yang lain itu pada tahun itu ya, waktu pandemi kan pada tiarap ya, gulung tikar dan lain-lain ya. Kemudian dengan nekatnya waktu itu saya mengubah dari perusahaan kecil saya ubah menjadi perseroan terbatas ya, PT. Yang kemudian kita mulai hidup justru di pandemi. Karena pada saat pandemi kan hampir semuanya digital ya. Hampir semuanya by visual ya. Entah itu pendidikan, entah itu
pemerintahan, semuanya kan visual. Nah, di situ kan kita berkembang tuh. Dan alhamdulillah di tahun yang sama itu masih pandemi juga. Kita udah bikin cabang di Tegal, Jawa Tengah. Oke. Gitu. Cabang kedua dari Semarang ya. Kemudian sampai dengan tahun ketiga ini alhamdulillah kita ada 3 cabang tambahan lagi. Jadi total ada 5 cabang. 5 cabang. Berarti awal mula home base dari Bengkel Sinema Indonesia ini dari Semarang? Semarang ya, saat saya kuliah S2 ya pas itu. Saya masih kuliah S2, bingung nih mau ngapain ya. Akhirnya kan kita ngobrol sama teman-teman film ya. Karena saya basicnya dulu saya di televisi. Jadi begitu sampai pada saat kuliah bingung kan kita ngapain gitu ya. Akhirnya iseng-iseng lah bikin perusahaan seperti itu. Oke, berarti memang dari background pendidikan sendiri memang di perfilman gitu, Mas? Saya sempat di Institut Kesenian Jakarta. Oke, anak ISI. IKJ ya? IKJ. Tapi nggak lulus. Oke. Kadang saya kalau mau ngomong nggak lulus, semoga orang tua saya tidak melihat. Tidak nonton tayangan. Jadi saya nggak selesai karena waktu itu kita sudah kalau sekarang namanya apa ya? Dulu namanya PKL ya. PKL di sebuah stasiun televisi. Kemudian saya ikut 160 episode acara Horizon. Itu jadi kita liputannya tuh kebudayaan di seluruh Indonesia ya. Jadi saya PKL tapi sudah berkeliling ke Indonesia. Yang akhirnya ini jangan ditiru ya pemirsa ya. Jadi ketika saya sudah terima duit itu sekolah jadi males gitu. Ngapain sekolah? Gaji gue udah segini kan gitu. Zaman dulu. Zaman saya masih belum disadarkan, belum dapat barokah. Jadi ngapain sekolah gitu. Gue hitungannya lulus SMA nih, tapi gaji gue udah segini nih. Gitu kan. Udah, terus perjalanannya waktu saya harus sekolah ketika saya diminta dilamar untuk menjadi dosen. Gitu. Akhirnya mau nggak mau saya harus melanjutkan pendidikan gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah S3 ya. Ilmu komputer. Oke, berarti backgroundnya malah dari ilmu komputer ya Mas ya? Iya, kalau mungkin sense of art-nya saya dapat dari Institut Kesenian Jakarta ya, meskipun nggak selesai ya. Dan juga tidak ada alumni yang nonton ya saya. Oke, berarti itu ada alumni di sana. Ada alumni ya. Oh itu mahasiswa nakal Pak waktu itu katanya. Oh iya. Suka bolos gitu. Oke, berarti pembelajaran itu berarti didapatkan dari experience ya Mas ya? It's about 70 mungkin ya. 70% itu dari situ ya. Karena waktu saya kuliah yang namanya sosmed itu kan belum terlalu boom seperti sekarang ya kan. Yang akhirnya kita Bengkel Sinema Indonesia sendiri kita membuka layanan sosial media manajemen itu belum lama, 2 tahun ke belakang, baru 2 tahun. Jadi waktu itu kita memang try and error pastinya ya kan, kita coba-coba yang akhirnya kita teman-teman di divisi sosmed sudah Pak jadi gini algoritma tuh seperti ini, ini kita bisa begini. Jadi akhirnya kita gape banget tuh di situ ya kan. Akhirnya saya resmikan untuk membuka satu layanan lagi baik di LKPP maupun di seluruh media online Barjas ya, Barjas online, karena kita 90% klien kita adalah pemerintah mulai dari kota, kabupaten sampai dengan kementerian. Luar biasa sekali ya. Berarti kalau semisal kita pengen terjun nih Mas Ali di dunia perfilman atau pertelevisian dan mungkin mitra RKS yang ada di rumah juga mungkin ada beberapa yang interest gitu di dunia itu. Berarti nggak harus dari background perfilman atau kuliah film gitu ya? Nggak harus. Kalau kita bercerita tentang estetika gambar, gitu kan, tentang estetika gambar kita memang tidak harus, yang penting itu sense ya, estetika itu sense. Tapi ketika etika gambar itu memang harus ada pelajaran. Harus ada teorinya ya? Iya, ada teorinya, karena kaitannya etika gambar ya. Tapi kalau estetika itu adalah bagaimana kita memandang sesuatu
dari sisi yang berbeda, out of the box aja sih sebenarnya. Gitu, keindahannya bagaimana kita menciptakan seperti ruangan ini yang sudah indah banget, bagaimana biar jadi semakin indah kan gitu Mbak. Terima kasih. Iya. Oh biar semakin indah ditambah Mbak Putri misalnya gitu. Tapi setelah ada Mbak Putri sudah indah, kok ada Mas ini jadi nggak indah? Misalnya ini. Kira-kira apa itu ya? Apa itu penyebabnya ya? Seperti itu. Oke, menarik ya Mitra RKS. Berarti kita berbicara mengenai how to get the sense gitu. Kalau misal kita nggak punya background bagaimana sih cara kita biar dapat sense-nya dari art itu Mas? Jadi masing-masing orang ya katakan, setiap individu itu sense itu beda-beda, gitu kan. Misalnya saya melihat pohon yang di sini, dari sisi saya mungkin, oh ini akan indah kalau ditaruh terbalik misalnya. Mbak Putri mungkin bilang, oh ini akan indah kalau ditaruh roboh misalnya. Kan beda-beda. Itu sama saja filosofi sebuah masalah bisa dilihat dari sisi mana aja. Jadi tergantung manusianya gimana. Kalau kita mau bercerita bagaimana cara increasing the sense of art, ya itu agak susah juga karena memang sudah paten ya di setiap manusia ya. Tinggal yang ada adalah bagaimana itu berkembang. Tentunya dengan pengalaman, dengan berlatih terus-menerus, sama kayak kita belajar gitar ya, awalnya nggak bisa, coba aja latihan terus sampai ini ada kapalan, ada kapal induk, ada kapal layar, ada kapal feri ya, kapal pesiar. Jadi kan memang harus dilatih kalau yang itu. Berarti setiap orang itu memiliki sense of art-nya masing-masing ya Mas? Yes. Yang penting dibiasakan aja. Yes. Oke, luar biasa sekali ya. Barangkali kita juga ternyata punya ya. Kita harus mungkin melatih. Mungkin harus menggali juga ya. Menggali juga. Kayak misal nih, misal apa ya, ruangan ini harusnya warna apa biar lampunya nggak ini gitu. Ternyata harus Kak Putri harus dilatih ya. Oke. Nah, berarti memang guru itu pengalaman yang terbaik ya. Pengalaman yang terbaik adalah guru seperti itu. Iya. Oke, nah ini untuk di bengkel Sinema Indonesia sendiri, berarti pelayanan yang disediakan itu berarti apa aja ini Mas? Kita mulai dari produksi FTV sampai dengan iklan televisi, kita udah continue dari dulu ya. Kemudian untuk layanan-layanan yang terkait dengan pemerintahan provinsi, kota, kita ada produksi video company profile, terus profile kota ya, tentunya kalau di kabupaten kota ya ada profil kota, kemudian ILM seperti itu. Dan sampai dengan hari ini sih kita belum pernah menyentuh ranah-ranah yang terkait langsung dengan masyarakat, artinya misalnya kayak syuting wedding gitu ya, karena pangsanya beda ya. Oke, beda dong. Gitu kan. Nggak, artinya ada teman-teman yang sudah stay di sana gitu. Jahat banget kalau misalnya saya juga di atas juga saya makan, di bawah juga saya ngajar. Oke. Saya jadi gimana gitu, musuh saya jadi banyak nih kalau kayak gitu. Nah, itu kan memang kita bikin kelas sendiri ya. Bukan berarti kita sombong amat lo, bukan begitu. Tapi artinya kita sama-sama di bidang industri kreatif. Ya bagaimana caranya biar bisa berdampingan aja gitu. Jadi enak gitu. Saya kondangan juga teman-teman pada nyapa gitu kan. Nggak diem-dieman aja berarti ya. Susah kalau begitu ya. Berarti nggak mencampuri zona orang lain. Iya. Ada rezekinya masing-masing. Betul sekali. Benar sekali. Nah, itu dari ini pinter ya. Udah makan? Alhamdulillah tadi udah makan ya. Saya makan sop paha. Sop paha ya. Tapi jangan menyebut merek ya. Belum endorse kan? Iya dong, sop paha. Nggak tahu itu tadi warung makan apa nggak tahu ya. Iya betul. Dan ini untuk kontennya berarti kan harus ada ide-ide nih. Untuk ide-ide kreatifnya ini gimana? Biar dapat ide yang luar biasa. Oke. Jadi alhamdulillah saya tidak sendirian ya. Ada sekitar 27 teman-teman yang di dalam bengkel sinema ya, karyawannya. Jadi kita sudah ada per divisi, ada divisi kreatif ya. Jadi
ketika saya ketemu klien, kemudian kliennya, Mas saya pengennya begini gini gitu. Itu saya hanya mengingat gininya doang, Mas. Habis itu saya lempar ke tim kreatif, besoknya jadi udah gitu. Gitu. Jadi sudah ada timnya sendiri. Nanti habis dari tim kreatif baru masuk ke teman-teman produksi. Selesai dari produksi masuk ke pasca produksi. Nah nanti terakhirnya QC dan sama saya kita lihat kalau memang itu bukan, jadi penilaian kita ada kualitas ya, kualitas gambarnya mulai dari style bengkel sinemanya gitu kan, kemudian apa namanya sinematiknya, kemudian kena nggak isinya, itu terakhir sama saya. Kalau misalnya itu sudah terpenuhi semua, baru dikirim ke klien gitu. Oke, berarti. Nah ini berarti untuk karyawannya ini Mas, kira-kira berarti kan ada kualifikasi tersendiri seperti apa seperti itu. Kira-kira gimana nih? Ada syarat tertentu nggak biar bisa masuk ke bengkel sinema Indonesia? Mohon maaf ya pemirsa, bukan berarti kita itu apa ya, klasis gitu enggak ya. Artinya syarat utama menjadi karyawan bengkel sinema Indonesia itu yang pertama muslim. Mohon maaf. Luar biasa sekali. Kemudian muslim pun belum tentu, tapi harus rajin sholat. Itu syarat utamanya. Kenapa? Karena kita juga punya divisi developer. Jadi pengembangan riset developer. Jadi kalau memang dia belum gape istilahnya, belum jago, itu nanti mereka ada masa training 3 bulan ya, ada masa training 3 bulan mereka belajar, gitu. Jadi karyawan itu mereka belajar, ada tim yang mentoring, gitu. Mereka belajar dulu. Nanti kalau udah baru sama HRD itu di drop, ini jagonya di editing, ini jagonya di kameramen, ini di kreatifnya bagus, gitu. Jadi seperti itu. Berarti semacam MT ya, manajemen training gitu ya Mas? Ya, ada kita punya. Terus yang utama minimal, sebaiknya sih setelah syarat yang wajib tadi, minimal itu SMK ya, dengan jurusan SMK. Ya, jurusannya yang kita ambil ada 3. Satu DKV, kemudian BP. Sekarang kan ada jurusan BP ya, broadcasting perfilman. Sekarang ada. Kemudian satunya lagi jurusan apa ya, DKV, BP, satunya lagi lupa. Pokoknya yang kaitannya dengan itu ya, kaitannya dengan itu, dengan industri kreatif. Berarti SMK punya nilai plus nih, Val. Betul sekali. Tapi kan tadi sudah dijelaskan nih Mas, ada DKV dan sebagainya. Tapi kalau misal ada nih dari luar jurusan itu, pengen masuk, dan tadi kan ada manajemen training ya, otomatis pengen belajar, itu boleh nggak sih Mas? Boleh. Jadi di Bengkel Sinema Indonesia itu setiap tahunnya kita menerima lebih dari 70 siswa dan mahasiswa yang PKL atau prakerin. Ya. Dan prakerin di kita itu misalnya PKL ya. Anak PKL itu kan kalau misalnya di tempat lain mereka disuruh membantu kerja. Ya toh? Suruh membantu kerja ini, bikin ini. Termasuk bahkan di lini terkecil misalnya di tempat fotokopian, ketika mereka PKL di situ, mereka akan disuruh nih fotokopi gitu, motongin foto seperti itu lah. Nah di kita nggak begitu. Jadi buat kita siswa PKL atau prakerin adalah aset, Mbak. Aset sekali itu. Aset luar biasa. Kenapa? Kita sangat jarang sekali membuka loker. 80% dari karyawan kita ambilkan dari siswa yang prakerin. Jadi kadang mereka belum lulus, itu kita sudah berkirim surat ke sekolah meminta nama anak itu, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri buat sekolah ya. Jadi makanya setelah itu berjalan beberapa tahun, itu masing-masing sekolah berlomba-lomba mengirim ke kita. Makanya 70 siswa prakerin di tempat kita itu jadi rutinitas setiap tahun tuh 70 siswa. Nanti kita, dan setiap tahun pasti kita rekrut, ada perekrutan dari sekian banyak sekolah. Kadang kita ambil dua karyawan. Jadi kalau nggak bener-bener apa namanya butuh banget, kita nggak
nggak buka loker. Gitu. Nah ini berarti sama tadi dengar juga ya cerita dari Mas Andi, ada juga yang syaratnya tadi 30 juz. Itu kira-kira benar apa enggak kira-kira itu? Iya, ada beberapa karyawan yang spesifik yang langsung ke saya, jadi nggak lewat HRD ya. Itu kalau dia memang hafid ya, hafid atau hafid Quran. Ya. Kalau misalnya hafid Quran itu 30 juz itu pasti langsung dari HRD, lamarannya langsung masuk ke saya, gitu. Terus nanti ya ngobrol sama saya, coba kita tes juga kemampuannya. Nanti bukan kemampuan dari kamera, tapi dari hafalannya. Gitu. Oh, malah ke situ ya, Fala? Iya, betul. Ini saya juga masih bingung korelasinya itu gimana ya? Saya masih bingung soalnya. Nah itu yang saya ceritakan ya, artinya bahwa ya ini sih sharing aja ya. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, mungkin ada yang benar, monggo dipakai yang benar. Jadi Bengkel Sinema itu, PT Bengkel Sinema itu perusahaan yang segede ini, itu saya berawal itu dari 0 rupiah, Mas. Oke. 0 rupiah. Jadi saya hanya waktu itu saya pengen Bismillah, saya pengen bikin perusahaan ini. Gitu. Terus kok ada dari Pertamina kontak saya tiba-tiba gitu loh. Entah jalur dari mana, saya mana kenal dengan orang-orang Pertamina gitu kan. Dan saya yakin itu ada campur tangan Tuhan di situ. Makanya sampai dengan hari ini pun saya masih anak-anak dengan kelebihan menghafal Quran, pasti saya spesial seperti itu. Kalau saya ini mah gimana? ahli neraka ya. Aduh, kameramennya pada ketawa ya gitu. Kok bisa Fala ahli neraka? Apa yang sudah dilakukan kan kita nggak tahu ya. Iya, kan katanya surga itu belum tentu milikmu, neraka juga belum tentu tempatku gitu ya. Jadi nggak ada salah saya menyebut diri orang yang tidak mulia. Oke. Tapi dengan kriteria seperti itu, Mas, kayak tadi kan disebutkan harus misal Muslim gitu kan, terus harus bisa misal membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau misal untuk lingkungan kerjanya sendiri, apakah dituntut untuk misal sholat 5 waktu dan lain sebagainya, itu seperti apa, Mas? Ya, itu wajib banget. Wajib banget ya. Di lingkungan kerja kita seperti itu. Sebenarnya ada satu garis linear yang saya tarik nih, Mbak. Kenapa anak-anak spesial dengan kemampuan khusus membaca menghafal Quran itu saya spesialkan? Karena begini, Mas. Menghafal Quran itu susah loh, Mas. Iya. Susah. Sangat susah untuk orang-orang yang tidak dapat hidayah. Oke. Hafal Quran, Mbak. Saya? Jangan tanya saya dong. Untuk orang-orang yang tidak mendapat hidayah. Artinya, secara garis lurus tuh begini, Mas. Gini, filosofi yang saya pakai ya, untuk perusahaan saya begini. Dia menghafalkan 30 juz, yang isinya ribuan ayat, itu betapa dia telaten. Ya, ulet, pantang menyerah. Itu filosofinya kan kita ambilkan berarti penilaian individual. Iya. Iya dong. Nah, sekarang kalau itu individual itu kita terapkan di ilmu yang akan kita kasih ke mereka. Ini loh teknik kamera kayak gini, ngedit begini. Dia pasti akan lebih baik, lebih teliti, lebih ulet kayak gitu loh. Itu filosofi yang mudah aja. Iya. Lah wong Quran sing angel nemen wae iso kok. Apa meneh iki sing ilmu gampang. Betul. Akhirnya dia akan menjadi lebih baik daripada yang lain. Seperti itu saja kita gampangnya. Oke, berarti itu salah satu trik untuk mengetahui personality juga ya, Mas ya? Iya. Oke, ternyata nyambung Putri ya. Ternyata, saya baru tahu, kan ya, ternyata begitu, nyambungnya dari situnya. Ini hafalan Al-Quran? Hafalan Al-Quran, oke. Terus ngelamar di Bengkel Sinema. Iya. Nanti saya langsung WA HRD untuk tidak diterima. Aduh. Berarti nanti kita kembali lagi ke sini ya? Kita kembali lagi ke sini. Jadi memang ada korelasi ya, yang kenapa saya seperti itu. Kayak 5 waktu itu kan butuh konsistensi tinggi. Kemudian di dunia editing itu butuh konsisten tinggi. Jadi ketika
orang ngedit terus dia nggak konsisten, misalnya saya ngedit terus habis itu berhenti dulu makan, begitu balik lagi moodnya udah beda. Nah, mempertahankan konsistensi itu yang susah, ya toh. Saya mau ngedit sebuah video yang nantinya ini hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah saya break dulu aku mau ke rumahnya Mbak Putri. Ketemu Mbak Putri, beda lagi nih, brainstorming lagi nih ketemu dia. Nah, begitu sampai ke ruang editing lagi, konsep yang sudah dia matengin di awal itu jadi berbeda, berubah juga. Makanya butuh konsistensi tinggi. Gitu. Oh iya benar. Ya. Makanya ini teman saya Pras juga ya editing sampai tidur di sini loh. Sampai tidur di sini untuk mempertahankan mood. Betul. Apa itu? Karena dia mau pulang udah nggak dapet pintu. Oh, ternyata begitu ya. Saya baru tahu. Akhirnya dengan sangat terpaksa tidur di sini. Bukan mempertahankan mood. Saya kira seperti itu selama ini. Orangnya ada kan di sini? Ada. Itu ya di Tribun 2 ya. Dia ketahuan saya tahu. Gimana ini apalagi? Iya. Oke, nah kalau ini kita ingin membicarakan mengenai algoritma nih. Algoritma. Ini Mas Andi pasti udah jago. Udah paling expert nih kayaknya. Iya, dia tuh bisa loh. Bisa tahu caranya gimana biar masuk ke algoritma. Algoritma. Coba deh kita ulik, Fala. Gimana nih Mas Andi? Aduh, ini pokok beda berarti. Iya, langsung aja ke situ nih. Saya penasaran soalnya. Penasaran betul. Ya, di perusahaan kita emang ada sosial media manajemen. Di sosial media manajemen itu kita memang mengolah sosial media ya, semua sosial media, mulai dari Instagram, terus X, terus Facebook ya, terus ada TikTok juga. Twitter. Kemudian YouTube, gitu kan, semuanya ya. Kita mengolah semua sosial media. Jadi untuk klien yang berlangganan sosial media dengan kita itu, dia sudah tinggal, nggak usah mikirin sosial media, nggak usah mikirin marketing, tapi pikirkan saja usahamu biar besar. Gitu toh. Nah, yang biarkan kita yang memikirkan marketingnya dan sosial media Anda. Gitu. Makanya hubungi nomor di bawah ini ya. Untuk sosial media manajemen. Saya kasih diskon khusus untuk yang telepon 24 jam setelah hari ini. Setelah hari ini. Oke. Berarti yang telepon habis ini nggak diskon. Oke. 24 jam. Bener banget. Oke. Berbicara soal algoritma nih Putri dan Mas Adi ya. Pastinya banyak sekali dari kita ya, apalagi Gen Z pengen banget nih jadi TikTokers, pengen banyak viewersnya gitu. Bagaimana sih Mas Adi cara untuk membaca algoritma TikTok biar video kita tuh hype terus gitu? Nah, yang pertama itu yang jelas satu hal. Buat video sebagus mungkin, itu pasti dong. Kalau videonya jelek ya meskipun dia itu FYP juga orang yang nonton cuma sebentar-sebentar gitu doang. Gitu. Kemudian yang pertama bikin video sebagus mungkin. Nah, ini juga ada trik bikinnya gitu. Bahwa di konten itu, ini dari awal ya Mas ya, gitu, biar enak ya buat penontonnya. Sometimes saya menjadi mentor di pelatihan-pelatihan itu judulnya itu konten berbasis Android. Ya, produksi video berbasis Android. Terakhir dengan Bang. Jadi kita bikin ada pelatihan namanya itu produksi video berbasis Android. Nah, di situ saya menyampaikan sebelum saya membuka itu saya open pertanyaan dulu nih. Mungkin enggak gitu ya. Mungkinkah kayak gitu gitu. Mungkinkah? Nah, awas loh Mbak, lagu menandakan usia loh. Oh, saya kira kena royalti Pak. Iya. Nah, ini menandakan usia apa gitu kan. Bayangin, mungkinkah lagunya Stinky dia bisa gitu. Jangan-jangan kakak kelas saya malah. Wow. Aku kakak kelasnya Pak lah. Oke, lanjut lagi. Jadi banyak sekali yang pada nanya ke saya, bisa nggak sih kita bikin konten menggunakan smartphone Android gitu? Bisa banget gitu. Apa harus handphone yang berlogo Apple gitu? Enggak, Android juga bisa gitu. Nah, yang pertama kita harus paham dulu konten apa yang mau kita bikin, bahwa konten itu terbagi menjadi 3 gitu kan. Kalau kita tidak bisa menentukan kita di bagian mana, ya kita akan lost in my translation, kita akan tersesat di ini kita sendiri gitu kan.
Jadi konten itu yang pertama konten trending. Nah, konten trending ini yang disukai banyak sekali, termasuk Mbak Putri. Konten trending itu adalah konten yang ngikuti yang lagi tren, joget-joget, velocity, salto, kayang. Itu konten yang mengikuti trending. Setelah trending itu selesai, maka konten itu sudah nggak ada yang nonton, akan pindah lagi ke trending yang lain, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi konten informatif. Nah, konten informatif ini yang seharusnya dibikin oleh pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, itu kontennya informatif. Tapi nyatanya ketika kita melihat sosial media, misalnya melihat Kominfo kota sana mas, di luar negara konoha misalnya, itu kok kontennya kok nggak informatif. Saya nggak ngomong. Berikutnya itu ada yang kedua, itu ada konten informatif. Konten informatif ini yang seharusnya dibikin oleh institusi pemerintahan ataupun sekolah gitu ya. Sekolah itu bikinnya konten-konten yang informatif. Entah guru mengajar, entah kegiatan di sekolah, entah apa itu, tapi konten yang informatif. Nah sekarang kenyataannya itu kebalik ya, sekolah justru malah ngikuti tren. Iya benar. Ya, gurunya juga gurunya pada joget-joget, saya aja bingung. Pada gimana ini? Gitu. Jadi ketika mereka FYP-nya itu karena orang bertanya, ini guru kok begini? Yang akhirnya konten itu justru merusak nama baiknya sendiri, gitu, merusak citra guru, gitu kan. Yang seharusnya konten itu bisa membangun brand, membangun brand image ya, maksudnya personal branding atau corporate branding, tetapi karena salah penempatan menjadi justru malah menjatuhkan. Nah itu yang kemudian menginspirasi kita untuk ayo kita bikin layanan sosial media management. Jadi kita memanage, kita yang ngambil gambar, dalam 1 bulan kita sudah storin tuh, kita ini loh Pak, konten untuk 1 bulan berdasarkan jadwal kegiatan instansi Bapak. Jadi 1 bulan udah kita ready, ada jadwalnya. Nah nanti tim produksi kita tinggal melaksanakan tuh. Nah kembali lagi ke masalah konten, yang utama tuh gini, kalau konten informatif yang harus dimiliki oleh pemerintahan, instansi gitu, itu bukan tidak boleh ya, sebaiknya jangan terlalu banyak pakai transisi. Nah sekarang ada tuh transisi yang warna-warna apa gitu kan, itu nggak boleh, karena nanti informasi yang mau disampaikan jadi bias. Ya, ini saya sampaikan mumpung ada Pak Kabit lagi nonton itu di layar. Iya, halo Pak Kabit. Halo Pak Kabit. Halo. Jadi informasi itu jangan sampai terpotong oleh transisi. Ya Allah, sekedar transisi mas, klik doang, masa sampai memotong informasi yang seharusnya itu bisa sampai ke masyarakat dengan baik gitu. Jadi kalau konten seperti itu, editlah cut to cut. Kalau mau yang aneh-aneh, ngambilnya dari opening aja. Oke. Jadi openingnya silakan mau gimana, meja jadi burung atau apa, efek transisi terserah pakailah gitu. Tapi begitu sudah masuk ke informasinya, cut to cut. Pak ngebosenin dong? Enggak dong. Nanti cut to cut-nya itu menyesuaikan dengan beat musik. Oke. Jadi nggak ada bosan orang nontonnya. Terus tidak perlu ngambil gambar terlalu banyak, itu menghemat tenaganya si kameramen. Nah sekarang kan kameramen acaranya upacara misalnya, dia ngambil gambarnya sampai keringetan, ternyata yang dipakai hasilnya cuma 1 menit untuk konten, yang dipakai gambarnya sedikit doang. Apakah itu salah? Enggak, bener, cuma ya capek sendiri gitu. Harusnya kita sudah berpikir, ini gambar akan saya pakai 1 menit, oh berarti aku ngambilnya ini, udah, nggak perlu diambil semua, ya toh. Nah itu untuk yang informatif, gitu. Berikutnya itu ada konten yang ketiga itu adalah konten promote, iklan. Nah itu beda lagi. Nah kalau konten iklan itu merupakan gabungan dari trending dan
informatif. Karena trendingnya harus ngikutin sesuai dengan tren, sesuai dengan pasar, tapi informasinya harus sampai kepada calon konsumen. Nah, tonton. Nah, gini apa nggih pemirsa? Itu 3 jenis konten yang nah nanti kita akan ada di ranah yang mana. Ketika kita sudah memilih ranahnya, maka pada saat Mas sama Mbak bikin TikTok misalnya, bikin sosmed, itu kan kita disuruh memilih niche apa, ya kan? Apa yang Anda sukai. Nah, itu sudah ditentukan dari awal, Mas Mbak. Kalau misalnya saya menyukai yang trending, maka nanti berikutnya saya akan bikinnya trending. Kemudian kita sudah nanti dengan sendirinya di algoritma kita akan sudah masuk ke dalam satu kategori, gitu. Di klaster, ada klasternya kalau di sosial media kita udah masuk ke klaster itu. Lah nanti kalau sudah masuk di klaster itu udah enak banget tuh. Kita tinggal kulik sedikit aja udah trending terus gitu. Jadi inti awalnya pada saat kita bikin, kemudian didukung oleh jenis kontennya. Nah, setelah itu ada beberapa teknik yang saya yakin semuanya sudah tahu, yaitu hashtag. Ya kan? Pengaruh, berarti pengaruh? Sangat, pengaruh sangat. Karena hashtag itu juga akan mengklaster. Jadi nanti tayangan kita masuk ke klaster mana nih dari hashtag itu. Misalnya hashtag itu kan pakai logo apa tuh? Crash ya? Pagar. Pakai pagar crash. Itu misalnya kita taruh hari jadi Kabupaten Pekalongan ke 403. Nah, nanti kita akan dikumpulkan dengan hashtag yang sama. Nah, ketika orang nyari, salah satunya video kita. Muncul berarti. Nah, itu satu. Yang kedua, thumbnail ya. Thumbnailnya. Apa namanya? Cover. Nah, cover itu sangat menentukan dengan judul. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah caption. Nah, ini sedikit ilmu saja. Kalau misalnya kita mau bikin caption untuk sosmed kita yang di bawah Google. Jadi Google itu kan punya YouTube, punya YouTube, terus Facebook, Instagram ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah dikoreksi nanti di kolom komentar ya pemirsa. Jadi misalnya kita mau bikin itu, maka kita bikin bikin captionnya itu ngambil yang masih dalam linear punyanya Google. Misal ada yang namanya Gemini. Gemini. Ada Gemini. Itu kan kadang-kadang ada yang salah. Saya mau bikin konten untuk Instagram, tapi saya bikin captionnya di ChatGPT. Oke. Maksud nggak? Maksud. ChatGPT itu perusahaan yang berbeda dengan Google. Makanya kok aku nggak FYP ya? Saya sudah ngikutin Pak Andi nih. Katanya suruh bikin captionnya dari online aja. Ini saya pakai ChatGPT. Bukan. Jadi harus yang satu ini, satu perusahaan. Maka akan lebih enak nariknya gitu. Itu. Kemudian ada prompt yang harus kita tulis. Misalnya saya kasih promptnya misalnya caption tentang talk show ya. Buat caption tentang talk show yang mengandung keyword trending dan hashtag di YouTube. Nah, promptnya adalah mengandung keyword trending. Maka caption yang dibikin itu 85% sampai 90% isinya keyword, Mas. Tuh, kalau kita keyword itu kan salah satu kunci untuk membuka algoritma, ya kan. Jadi harus ada keywordnya, keyword trending, kemudian ada hashtag trending. Nah, nanti di mana nih? Di YouTube, di Instagram itu disebutin di situ. Nanti keluarnya beda-beda. Kalau YouTube beda, yang Instagram beda. Coba aja gitu. Nggak mungkin sama, karena trending masing-masing beda gitu. Itu segitu aja. Nanti saya buka semua, nanti ada dapur lagi nih. Ternyata dari segi editing, kemudian caption itu mempengaruhi ya Mas ya? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Padahal itu kayak kalau dilihat sepele ya. Ternyata sangat mempengaruhi algoritma TikTok sekali. Nah, aku ada pertanyaan nih Mas buat diriku sendiri juga nih mungkin ya yang penasaran.
kalau misal kita bikin satu konten itu udah FYP, apakah konten itu harus sama sama dengan konten yang FYP tersebut atau kita bisa mencoba membuat konten yang lain? Gitu. Nah, itu kan begini. Kalau kita pengen FYP lagi sebenarnya bikin yang sama nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Cuman yang namanya algoritma itu kan tidak selamanya di situ. Misalnya bikin konten yang FYP itu tentang sendal jepit gitu ya, misalnya. Nah, sendal jepit itu kan dia kuat di FYP itu dia berapa lama? Gitu. Kan tidak selamanya. Nanti bikinnya sendal jepit terus belum juga. Dan itu juga tetap ada rule time untuk upload ya. Ada waktu-waktu khusus untuk upload. Kalau di TV kita sebutnya jam efektif ya. Kalau misalnya yang YouTube, yang TikTok itu kan lebih mudah lagi FYP karena kita bisa tinggal ngetik apa aja, nanti kita bisa melihat jumlah yang lagi online saat itu. Ya, itu sangat mempermudah TikTok. Itu kenapa di TikTok itu hampir semua orang itu bisa viral. Karena sebenarnya paling mudah itu adalah TikTok. Seperti itu. Jadi trik-triknya banyak ya. Jadi kita tinggal memilah saja mana yang mau kita pilih gitu. Terus tadi kan misal kita lihat nih Mas, video kita masih FYP nih, masih banyak yang nonton, nambah-nambah terus. Terus ada keraguan mau upload lagi, takut video yang sebelumnya itu jadi berhenti gitu FYP-nya. Itu tuh mempengaruhi nggak sih Mas? Enggak ya? Beda lagi, jalurnya udah beda lagi. Kecuali kalau dengan niche yang sama, hashtagnya sama, keywordnya sama, maka itu akan limpah. Gitu. Tapi kalau misalnya beda, ya nggak masalah. Seperti itu. Berbeda dalam artian kontennya beda Mas? Atau seperti apa? Kontennya beda, bisa kontennya beda, bisa kontennya sama, tapi kontennya beda tapi caption, hashtag, dan lainnya sama. Atau bisa kontennya sama tapi hashtag dan lainnya beda. Nah, itu bisa. Berarti tidak mempengaruhi ya, karena takut kalau misal kayak upload lagi nanti video yang sebelumnya jadi udah selesai gitu trendingnya gitu kan. Enggak sih. Enggak. Ternyata sangat banyak sekali ya Putri ya yang mempengaruhi bisa FYP gitu. Terus ini nih mungkin buat para Gen Z atau teman-teman yang mungkin pengen menggunakan sosial media as a personal branding gitu Mas. Nah, ada beberapa akun sosial media khususnya Instagram ya. Aku pun ya, itu tuh kadang suka ibarat kata Instagram itu as portfolio. Jadi digunakan sebagai portofolio, entah itu posting pencapaian dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya efektif atau enggak sih? Jadi gini, sangat efektif ya. Saya bilang sih sangat efektif, tetapi kembali lagi tergantung pada tujuan kita ya. Misalnya seperti ini, kita ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Nah, kemudian kita punya konten YouTube. Di situ kita dikasih dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita mendapatkan penghasilan dari konten YouTube itu sendiri. Yang kedua, konten YouTube itu tidak kita abaikan, tapi itu hanya menjadi showreel kita. Ya, yang akhirnya justru kita dapatnya dari offline, gitu. Seperti Bengal Cinema Indonesia, kita bergerak di sosial media manajemen, tetapi punya kita hanya kita jadikan sebagai showreel. Jadi kalau kita lihat di Instagram Bengal Cinema itu adanya BTS. Yang kita hanya menyampaikan kepada pemirsa, kepada penonton kita bahwa ini loh, kita udah pernah bekerja sama dengan menteri ini. Kita udah pernah garap ini, gitu loh. Jadi bukan berarti proofnya, hasilnya yang kita tunjukin, tapi kalau proof kan itu kewenangan konsumen, Mas. Gitu. Kita nggak bisa, gitu. Kayak di YouTube-nya Bengal Cinema yang bisa kita upload adalah yang garapan-garapan lokal doang yang iklan TV, iklan nasional itu kita nggak boleh. Kalau kita upload kita kena komplain gitu. Nah, akhirnya kita hanya bisa menampilkan BTS-nya, behind the scene-nya seperti itu ya. Nah, dengan BTS itu yang akan menarik kerja lebih
menarik order lain gitu. Jadi bukan kita menghasilkan, kita cari penghasilan dari konten YouTube itu enggak. Seperti itu. Oke, berarti sah-sah aja ya Mas ya menggunakan Instagram layaknya misal kayak LinkedIn gitu-gitu ya, aman-aman aja ya? Aman aja. Oke, berarti ini terakhir nih karena waktunya udah dikit lagi habis ya Mas Pras ya. Nah, kalau misal mau menggunakan jasa bengkel sinema Indonesia itu kira-kira dari rate berapa sampai berapa ini Mas? Mungkin ada yang langsung mundur kalau misal tahu harga segini, waduh nggak deh kayak gitu, mungkin begitu ya. Iya, jadi bengkel sinema Indonesia kenapa kita kalau dibandingkan dengan syuting lokal mungkin kita beda ya gitu. Kita kalau cerita budget kita pasti lebih tinggi gitu kan. Jadi kita lebih ke pasca salesnya, pra-sales dan pasca sales. Kita melayani klien itu sebelum order dan setelah order. Dan sampai dengan hari ini tidak ada klien yang tidak reorder. Kenapa? Karena yang saya personal, saya pribadi menjalin hubungan dengan klien itu bukan sebatas produsen dan konsumen, tidak gitu. Tapi kita lebih ke personalitinya. Jadi kapanpun dia butuh, dia akan langsung kontak ke saya karena saya temannya dia. Gitu. Relasi. Jadi bukan misalnya Mbak Putri pakai jasa saya udah selesai, udah lepas, kita nggak kenal, enggak. Sometimes itu setelah beberapa bulan itu makanya kata teman-teman main saya yang paling susah dipegang buntutnya itu saya gitu. Karena apa? Setiap 3 bulan saya menyempatkan waktu 1 minggu untuk keliling seluruh klien, sekedar ngopi, itu pasca sales gitu. Karena yang saya jalin itu bukan hubungan pedagang dan pembeli gitu, tapi relasi pertemanan saudara gitu. Jadinya kapanpun mereka butuh, mereka kontak saya. Bukan personal branding, tapi ini corporate branding gitu. Yang saya menjadikan diri saya sebagai bahan untuk corporate branding, corporate saya untuk perusahaan saya. Gitu. Andi Sindoro adalah bengkel sinema, tapi bengkel sinema bukan hanya Andi Sindoro. Seperti itu. Dan tentunya juga ada harga, ada rupa, kayak gitu ya? Iya, betul pasti. Iya. Jadi pemirsa jangan ragu-ragu kalau mau order bengkel sinema ya, ini nomornya di sini. Ini nomornya ya, di bawah ini. Oke, kira-kira dari Mas Adi sendiri nih, ada pesan nggak nih untuk pemirsa yang ada di rumah, Mitra RKS yang mungkin pengen menggeluti dunia perfilman, pertelevisian atau yang berhubungan dengan videografi seperti itu? Ya, untuk pemirsa atau teman-teman Kawula Muda ya? Iya. Ya. Kawula Muda terutama yang di Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Kalau misalnya mau mau menggeluti dunia videografi, dunia entertain, film, saya sarankan ya lebih banyak praktis ya. Karena dengan misalnya saya berpikir saya kemampuannya udah cukup. Jadi jangan jadi katak dalam tempurung, keluar dong gitu. Di luar ternyata masih banyak yang lebih jago. Termasuk dengan bengkel sinema sendiri. Jadi kita nggak menutup diri dengan perkembangan. Sekarang sudah zaman AI Mas. Nah, di zaman AI ini bengkel sinema juga kita tim riset kita juga jalan terus. Makanya editor kita setiap hari itu belajar terus, nggak ada berhentinya. Apalagi kita bercerita bidang kita industri kreatif itu kaitannya dengan teknologi yang tidak pernah mati. Jadi kalau kita tidak mau belajar, ya kita akan ketinggalan sehebat apapun perusahaannya. Gitu. Seperti itu aja. Pokoknya semangat terus, belajar terus. Oke, berarti kuncinya adalah belajar ya dan juga praktis ya. Oke, luar biasa sekali ya Mitra RKS dan Putri ya pastinya ya. Obrolan kita ada banyak sekali informasi-informasi yang mungkin sebelumnya kita belum tahu ya terkait dengan sosial media, dan mungkin dari Mitra RKS yang ada di rumah bisa mengambil pelajaran ya yang sangat luar biasa dari Mas Adi ya. Terima kasih Mas Adi atas sharing-sharingnya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngopi-ngopi lagi ya. Sama salah ngopinya berarti. Enggak dong, sama kamu. Sama saya. Sama semuanya gimana? Sama semuanya nih. Penontonnya juga berarti. Saya sama dia aja. Iya.
Oke, terima kasih Mitra RKS yang sudah menemani kami ya ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing mengenai sosial media. Ternyata sosial media sendiri tuh banyak sekali hal-hal yang perlu dieksplor dan juga bisa menjadi salah satu hal yang menguntungkan bagi kita semua ya. Nanti minggu depan kapan-kapan lagi kita bisa menghadirkan Mas Ade lagi atau narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa di Suara Pemuda. Saya Fala Filano dan rekan saya Putri. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.